Halo Gemini, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Merinding saat kamu mendengar kabar mengejutkan ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Devil. Oke. Ada Five of Pentacle. Di sini ada The Lovers. Ada Queen of Swords. Dan di sini juga ada The High Priestess. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Devil. Ini saya merasakan tentang energi yang negatif ya. Ini bisa tentang seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi, atau mungkin di sini ada orang ketiga, atau ada godaan di sini. Oke. Ini bisa tentang sesuatu hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga kamu ya, atau mungkin dalam karir, atau bisa tentang dalam usaha yang sedang kamu rintis. Ya, ini bisa tentang dalam karir ada persaingan yang tidak sehat, ada yang ingin menjatuhkan kamu ya di sini. Ada yang orang yang kamu percaya ternyata mengkhianati kamu. Dan di saat kamu tahu ini kayak ini sangat mengejutkan. Di saat kamu dengar hal ini membuat kamu terkejut hebat ya. Bahkan air mata kamu jatuh tak tertahankan karena kamu nggak menyangka orang yang kamu percaya justru yang mengkhianati kamu. Justru bisa saja dalang dari segala yang terjadi dalam kehidupan kamu. Bisa saja. Ini bisa tentang karir ya, mungkin dalam circle pekerjaan kamu di sini. Ada yang musuh dalam selimut, ada yang pura-pura baik padahal ingin menjatuhkan kamu. Ada yang ingin bersaing tetapi ya persaingannya nggak sehat. Oke? Persaingan nggak sehat artinya di sini ya dia berusaha untuk ya mungkin di sini mempengaruhi orang lain untuk membenci kamu, mempengaruhi orang lain untuk bisa sama-sama menjatuhin kamu, mempengaruhi orang lain untuk tidak menyukai kamu. Oke, ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin dalam hubungan ya, dalam hubungan rumah tangga atau percintaan, ada yang kayaknya orang terdekat yang justru merusak kebahagiaan kamu, yang justru merampas kebahagiaan kamu. Oke. Justru kayak orang yang udah kamu beri kepercayaan yang mengkhianati itu. Artinya seseorang yang udah kamu percaya tapi ternyata musuh dalam selimut. Itu ya, di sini ada pengaruh yang tidak baik, ada godaan, ada sesuatu hal yang bisa saja berhasil ya menghancurkan kehidupan kamu, berhasil menghancurkan rumah tangga kamu,
menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, entah itu karir juga bisa, atau partner yang mungkin nipu kamu udah percaya, ya pada akhirnya merugikan kamu, yang membuat kamu kehilangan segalanya, materi, kepercayaan. Jadi ini kartu ini mengingatkan kamu, ini bisa saja udah terjadi ya, atau mungkin ada juga sebagian kamu yang sedang mengalami hal ini. Tapi untuk kedepannya semoga ini tidak terjadi. Di sini ada Five of Pentacle dan ada dampak dari semua yang terjadi ini. Ada yang benar-benar berhasil ya membuat kamu dalam keterpurukan. Ada yang benar-benar berhasil merampas kebahagiaan kamu, merampas apa yang menjadi milik kamu. Ada yang benar-benar berhasil yang pada akhirnya membuat kamu kehilangan segalanya. Kehilangan pasangan, kehilangan kebahagiaan, atau di sini ada yang bisa bikin kamu kehilangan pekerjaan. Oke, karena ada adu domba di sini, ada yang jelek-jelekin kamu. Oke, ada yang mungkin di sini dalam berbisnis nggak sehat persaingannya, yang pada akhirnya merugikan kamu, nipu kamu. Oke, ada hal yang benar, yang mungkin seseorang itu berhasil membuat kamu jatuh dalam keterpurukan atau jatuh dalam kemiskinan. Oke, karena mungkin di sini kamu harus ada perpisahan, ada perceraian karena ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, yang otomatis kamu harus banting setir, kamu harus berjuang sendiri. Yang mungkin selama ini sebagian kamu bergantung hidup dari pasangan, tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu mau nggak mau harus berjuang, harus berdiri di kaki kamu sendiri, berjuang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin di sini ada anak, orang tua yang harus kamu nafkahi, yang harus kamu bahagiakan. Tapi apapun itu, saya merasakan ya keadaan itu tidak akan lama ya. Keadaan itu tidak akan lama. Akan ada perubahan nantinya. Di sini ada The Lovers. Ada The Lovers di sini, saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang baik ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa ya mungkin kamu merasa sendiri, kamu merasa tidak sanggup. Di sini kamu harus bisa merasakan kembali cinta, kasih sayang dari orang-orang terdekat. Karena kamu di sini saya merasakan kamu punya support yang luar biasa ya. Oke, atau bisa saja di sini justru kamu mendapatkan seseorang yang terbaik dalam hidup kamu. Atau mungkin tidak lama ya, selang waktunya untuk kamu bisa menemukan seseorang yang tepat. Nggak lama. Karena di sini kayaknya kamu yang terzolimi, kamu yang disakiti. Jadi kamu berhak untuk memiliki sesuatu hal yang lebih baik, berhak untuk membuka hati. Jadi nggak ada alasan untuk kamu menutup diri ya. Nggak ada alasan untuk kamu nggak mau move on. Nggak ada alasan untuk kamu terlalu mencintailah, takutlah, inilah. Artinya di sini kamu harus mampu untuk bangkit. Kamu harus mampu untuk kembali merasakan cinta, merasakan kasih sayang. Ya artinya membuka diri, karena bisa saja ada sesuatu hal yang luar biasa di sini yang akan kamu temukan dan akan kamu dapatkan. Ada The Lovers, ada ada cinta, ada kebaikan di sini. Jadi ini nggak akan selamanya. Keadaan ini tidak akan selamanya. Saya merasakan pelan-pelan akan ada perubahan nantinya. Perubahan ke arah yang lebih baik ya, lebih positif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa di sini entah itu tentang keterpurukan, kehancuran, itu kamu berpikir itu adalah akhir dari segalanya. Tidak seperti itu, karena bisa saja itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai, sesuatu hal yang lebih indah, sesuatu hal yang lebih baik. Dan di sini ada Queen of Swords. Di sini ada Queen of Swords. Saya melihat di sini kamu cukup punya mental yang kuat ya. Kamu cukup tangguh untuk bisa melawan semua ketidakadilan dalam kehidupan kamu. Ada yang mungkin di sini berpikir negatif tentang kamu. Ada yang mungkin di sini nyalahin kamu karena semua yang terjadi. Artinya kayak play victim gitu ya, membalikan fakta yang ada. Padahal di sini kamu yang tersakiti. Ada yang seperti itu, melimpahkan kesalahan terhadap kamu, dibuat seakan-akan kamu yang bersalah karena sesuatu hal terjadi. Seseorang yang manipulatif ya. Tapi di sini kamu berusaha untuk tidak peduli, untuk tidak peduli, untuk lebih mempertahankan diri kamu.
ya kamu nggak mau aja terus-terusan dalam tekanan, terus-terusan dengerin apa yang orang katakan yang nyakitin kamu. Ya memang kadang kita nggak bisa harus mengendalikan tentang apa yang orang nilai tentang kita, apa yang orang lain katakan. Tetapi ya di sini kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tidak mendengar apapun itu. Ya mungkin kamu dengar, tetapi udah biasa aja, udah nggak terlalu masuk ke dalam hati dan pikiran kamu. Ya meskipun itu sulit ya, terkadang ada juga yang nyakitin, tetapi kembali lagi itu untuk mental kamu juga. Ya udah yang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu itu juga tidak lagi menjadi persoalan bagi kamu, karena fokus kamu adalah saat ini bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu, untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Karena di sini ada the high priestess, kamu ingin kembali memulai sesuatu, kamu ingin kembali melangkah, meski pelan-pelan, tetapi di sini kamu akan benar-benar sampai di tujuan kamu. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya. Jangan berpikir mustahil kamu nemuin yang terbaik, mustahil kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Keajaiban itu, hal-hal mustahil itu bisa saja datang sama kamu, sama siapa aja. Oke, jadi rasakan lebih peka, lebih peka terhadap sesuatu hal yang kamu rasakan. Oh, ini adalah yang terbaik. Artinya semua yang terjadi ini membuat kamu jadi lebih paham ya, bahwa terkadang hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hidup terkadang tidak bisa kita kendalikan, tetapi kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu. Ya artinya kamu sanggup untuk menghadapinya. Karena ada yang memang sudah ditakdirkan, ada yang memang mau nggak mau ya harus kamu terima apapun keadaannya. Ada yang mungkin memang sudah terpisah, kehilangan, atau ada yang benar-benar berhasil merusak kebahagiaan kamu, merampas apa yang kamu punya. Ya posisi kamu, mungkin karir kamu, atau usaha kamu, atau pasangan kamu, ada yang merampas semua itu. Ya memang ada ya sebagian kamu yang memang ini sudah ditakdirkan. Tetapi apapun itu, saya melihat kamu cukup kuat untuk bisa menghadapi semuanya, untuk ya mulai dari bawah lagi, mulai dari nol lagi. Karena bisa saja kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada play. Di sini ada break new age. Di sini ada keeper of the earth. Di sini ada you are already doing it. Dan di sini juga ada grandmother. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih sudah lebih menikmati kehidupan. Kamu sudah tidak lagi terbebani dengan apapun yang pernah terjadi dulunya. Artinya kamu siap untuk membuka lembaran baru, bersiap untuk membuka diri terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Artinya kamu merasa di sini terlahir kembali ya, karena bisa saja kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya mungkin di sini menemukan seseorang yang tepat, menemukan seseorang yang benar-benar kamu butuhkan keberadaannya, atau mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, atau tentang usaha atau bisnis yang jauh lebih baik dari sebelumnya juga. Artinya di sini akan ada sesuatu hal yang membuat kamu terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih merasa berharga ya, merasa dicintai. Itu yang saya rasakan di sini. Akan ada sesuatu hal yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa kamu akan mampu untuk melewati semua ini. Dan apapun keadaannya, pelan-pelan kamu akan mampu untuk lebih bisa move on. Kamu akan mampu untuk lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, untuk lebih move on dari apapun yang pernah nyakitin kamu. Dan bersiap untuk melangkah, bersiap untuk memulai sesuatu hal yang baru di sini. Karena kamu nggak mau ya semua yang terjadi dulu menghambat langkah kamu, menghambat aliran cinta dalam kehidupan kamu. Kamu nggak mau semua yang terjadi itu membuat kamu takut, membuat kamu nggak berani untuk melangkah.
Kamu yakin dengan semua yang terjadi itu membuat kamu semakin kuat, semakin percaya bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang lebih indah untuk kamu. Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berprasangka baik. Meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu merubah apa yang pernah terjadi dulunya tentang masa lalu kamu, tapi setidaknya pikiran positif ini akan mampu membuat kamu lebih bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, jadi jangan pernah berpikir nggak berani atau mungkin takut atau bikin kamu kayak nggak berani untuk buka hati, buka diri, takut untuk lagi memulai sesuatu hal yang baru. Tapi di sini ya kamu harus yakin dulu ini adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi bersiap ya untuk sesuatu hal yang baru, langkah yang baru, kehidupan yang baru. Karena ini bisa saja ya, semua yang terjadi ini punya alasan. Oke? Semua yang terjadi yang menimpa kamu ini punya alasan. Ada yang mungkin sebagian kamu disakiti, ada sebagian kamu yang merasa dizolimi atau dibohongi atau ditipu. Tapi ternyata itu cara Tuhan untuk menaikkan derajat kehidupan kamu. Cara Tuhan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, karena caranya itu beda-beda ya. Ada yang mungkin dengan mudah, ada yang mungkin di sini harus merasakan dulu kepedihan, penderitaan, kekecewaan, keterpurukan. Tapi pada akhirnya semua yang kamu alami itu akan membawa kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa, bahkan mampu untuk menaikkan derajat hidup kamu. Pernah dikhianati, pernah dibohongi, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya.